Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi semua, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Umi Suci ya. Untuk yang hari ini berarti Umi sudah masuk ke daring yang ke-5 ya, daring yang kelima. Daring 1, 2, 3, 4 kemarin tugasnya sudah Umi terima, sudah Umi koreksi dan sudah Umi konten. Baik, untuk yang daring kelima kali ini Umi masih melanjutkan tentang pelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang bunyi. Kalau kemarin kita sudah mengetahui ada sumber bunyi, ada cepat lambat bunyi, kemudian organ telinga, bagian-bagian telinga, cara agar kita, mekanisme agar kita bisa mendengar, itu kita sudah pelajari semua. Untuk yang gambar telinga, anak-anak Umi hebat semua. Gambarnya sudah Umi terima dan cantik-cantik semua. Nanti Umi kembalikan ke wali kelasnya ya nak ya. Baik, untuk yang kali ini Umi masih melanjutkan materi bunyi, tetapi tentang jenis-jenis bunyi. Jadi bunyi itu dibedakan menjadi 3 ya. Bunyi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah bunyi infrasonik ya. Bunyi infrasonik itu dia adalah bunyi yang sangat pelan. Bunyi yang sangat pelan sekali. Jadi dia kalau dihitung frekuensinya itu dia kurang dari 20 Hz. Kurang dari 20 Hz. Jadi satuan kecepatan bunyi itu namanya Hz. Dia kurang dari 20 Hz. Itu bunyi yang sangat pelan sekali. Nah, itu apakah kita bisa mendengarnya? Tidak, kita tidak bisa mendengarnya. Yang bisa mendengar bunyi infrasonik itu dia adalah kelelawar, kemudian ada anjing, kemudian ada jangkrik, ada kuda. Ya, itulah sebabnya mengapa anjing itu dia sering digunakan sebagai penjaga rumah. Ya, karena anjing itu dia bisa mendengar bunyi yang sangat pelan. Jadi misalnya ada orang dia dari jarak yang jauh, misalnya ada orang suatu rumah itu dijaga oleh satu anjing. Kemudian ada orang dari jarak 300 meter, orang itu baru jalan dari jarak jauh, itu anjing itu sudah bisa mendengarkan getaran, oh akan ada orang yang menuju kemari. Jadi nanti anjing itu dia akan melonglong, dia akan bersuara. Ya, itu sebabnya kenapa kok anjing dijadikan penjaga rumah, karena anjing bisa mendengar bunyi yang sangat pelan meskipun itu jaraknya masih jauh. Ya, sama juga dengan kelelawar. Kelelawar itu kita tahu semua, apakah ada kelelawar yang dia terbang pada siang hari? Tidak ada. Kelelawar itu dia terbangnya hanya pada malam hari yang gelap. Umi, kenapa kok kelelawar itu dia terbangnya malam-malam di tempat yang gelap, tapi tidak pernah menabrak pohon, tidak pernah menabrak rumah? Karena kelelawar ini dia juga mempunyai telinga yang dia bisa mendengarkan bunyi yang sangat pelan. Jadi kelelawar ini udah tahu, oh di depan saya nanti akan ada pohon, di depan saya akan ada rumah. Jadi dia sudah tahu duluan menggunakan indera pendengarannya, sudah mengetahui dari jarak yang jauh yang sangat pelan. Di depanku akan ada pohon, makanya dia sudah meskipun matanya itu dia mendengar, meskipun matanya itu melihat dari kegelapan, tetapi dia bisa tahu dari getarannya. Ya, sama halnya juga dengan jangkrik. Jangkrik ya, tahu ya, jangkrik itu dia juga biasa ada pada malam hari atau pada sore hari. Biasanya jangkrik itu ada di lapangan ya kan, atau di ladang atau di kebun. Nah, anak-anak Umi pasti pernah mengalami semua. Oh, ada bunyi suara jangkrik. Tetapi ketika kalian melangkah untuk mendekatinya, bunyi jangkriknya itu pasti sudah berhenti. Meskipun jangkriknya itu dia bersembunyi. Kenapa? Karena jangkriknya itu dia sudah tahu, oh ada getaran kaki. Oh, ada orang yang mau menangkap saya. Dari getaran kakinya dia sudah bisa mendengar. Makanya dia akan duluan sembunyi biar tidak tertangkap.
Ya, itu tadi yang ke-1, bunyi infrasonik, bunyi yang sangat pelan. Yang kedua itu adalah bunyi audiosonik. Audiosonik, bunyi audiosonik itu dia adalah bunyi yang sedang. Jadi kalau dihitung kecepatannya itu antara 20 sampai 20.000 Hz. Siapa yang bisa mendengar bunyi audiosonik? Yang bisa mendengar audiosonik itu hanya manusia. Ya, kita itu yang kita dengar itu adalah bunyi yang sedang, tidak terlalu pelan dan tidak terlalu keras. Kalau terlalu pelan kita tidak bisa mendengar. Tetapi kalau ada suara yang terlalu keras, maka telinga kita akan sakit. Maka yang bisa kita dengar itu hanya bunyi sedang, namanya bunyi audiosonik, ya. Yang ketiga itu ada bunyi ultrasonik. Ultrasonik. Bunyi ultrasonik itu dia adalah bunyi yang sangat kuat, yang sangat keras. Kita manusia, telinga kita tidak akan kuat mendengarnya. Nanti telinga kita akan sakit kalau mendengar bunyi yang sangat kuat, ya. Itu yang bisa mendengar itu hewan lumba-lumba. Ya, hewan lumba-lumba itu dia bisa mendengar bunyi yang sangat kuat. Telinganya itu mampu mendengarkan bunyi yang kecepatannya sangat tinggi, ya. Itu tadi jenis-jenis bunyi. Ya, Umi ulang, jenis-jenis bunyi ada bunyi infrasonik atau bunyi yang sangat pelan, ada bunyi audiosonik, bunyi yang sedang, yang ketiga adalah bunyi ultrasonik, itu bunyi yang sangat keras. Ya, baik. Kemudian Umi lanjutkan, selanjutnya itu tentang pemantulan bunyi. Nah, bunyi itu apakah bisa memantul, Umi? Bisa. Ya, bunyi itu bisa memantul. Jadi yang memantul itu tidak hanya bola memantul, tapi bunyi juga bisa. Bedanya kalau bola yang memantul itu kita kelihatan, tapi kalau bunyi yang memantul itu kita tidak bisa melihat bunyi, tetapi kita bisa mendengarkan. Ya, pemantulan bunyi itu yang pertama itu ada bunyi yang memperkuat bunyi asli. Bunyi yang memperkuat bunyi asli. Ya, itu misalnya ketika kita ada di suatu ruangan yang kecil. Misalnya kita ada di suatu ruangan yang kecil, maka misalnya kamarnya kecil, gitu, nanti kita akan tahu, kita akan bisa mendengar dengan jelas karena ruangannya cuma kecil, ya nak ya. Itu yang bunyi memperkuat bunyi asli. Yang kedua itu ada gaung. Ya, gaung itu adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Biasanya gaung ini dia memantul karena mengenai dinding yang keras. Contohnya, ketika di ruangan bioskop, ada yang sudah pernah nonton bioskop? Nah, di ruangan bioskop, kemudian di studio musik, kemudian di dalam gua, ya. Itu taruhlah di studio musik. Itu kenapa suaranya, kenapa studio musik itu dan studio musik dengan bioskop itu dindingnya itu dilapisi bahan yang lunak, misalnya dilapisi karpet. Kemudian alasnya itu juga karpet, dilapisi benda-benda lunak itu biar bisa biar dia bisa meredam suara kita. Karena kalau tidak ada karpetnya maka suara itu akan bergema, akan tidak jelas. Misalnya kita teriak di dalam gedung, itu kan kita jadi berisik karena bunyi pantulnya itu mengganggu, ya. Itu namanya gaung. Yang ketiga itu ada gema, ya, ada gema. Kalau gema itu dia bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Misalnya ketika anak-anak Umi berteriak di bukit atau di gedung kosong atau di tebing, misalnya kita teriak ayah, tuh, nanti selang berapa detik kita akan terdengar lagi suara kita balik, ayah, gitu. Kita mendengar assalamualaikum. Nanti beberapa detik kemudian akan kita dengar bunyi asli kita, assalamualaikum, ibu. Kemudian balik lagi ibu. Jadi kita bisa mendengar suara kita kembali setelah beberapa detik.
ya. Itu namanya gema. Itu bisa terjadi ketika kita ada di ruangan yang kosong, gedung kosong, kemudian di bukit, di tebing, gitu ya. Itu tadi jenis-jenis pemantulan bunyi. Jadi Umi ulang, jenis-jenis pemantulan bunyi. Satu, itu adalah bunyi yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua ada gaung. Gaung itu adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Jadi nanti merusak bunyi asli, jadi tidak jelas ya. Yang ketiga ada gema. Gema itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Ya. Kemudian poin selanjutnya Umi mau menjelaskan tentang istilah-istilah dalam bunyi. Istilah-istilah dalam bunyi. Yang pertama itu ada nada. Nada itu adalah bunyi yang teratur, misalnya seperti musik, ya, dia teratur sehingga kita enak mendengarnya. Kemudian saat kita bicara dengan teman kita, itu adalah kita enak mendengarkan suara kawannya yang bernyanyi, ya, itu namanya nada. Nada itu bunyi yang teratur. Yang kedua itu ada desah. Desah itu adalah bunyi yang tidak teratur. Taruhlah misalnya anak-anak Umi itu ada di pasar, ada di pajak. Apakah di pajak itu rame? Iya Mi, rame. Apakah kamu bisa mendengar mereka ngomong apa aja? Enggak Mi, saya hanya bisa mendengar kalau pajak itu ramai, tapi saya tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dia bicarakan, ya. Desah itu bunyi yang tidak teratur. Yang ketiga itu ada dentum. Dentum itu adalah amplitudo yang sangat besar dan terdengar mendadak. Amplitudo yang sangat besar dan terdengarnya mendadak, dentuman. Seperti kemarin kalau anak-anak Umi melihat di berita di televisi, kita ada dentuman di Libanon, ya. Jadi dia bunyi yang sangat keras dan itu mendadak seperti bom. Itu dia termasuk dentuman. Itu saja. Oke ya, Umi ulangi lagi sekali lagi, Umi ulangi materi daring kita hari ini. Berarti tadi pertama Umi tadi menjelaskan tentang jenis-jenis bunyi, ya, infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Materi Umi yang kedua berarti tentang pemantulan bunyi. Oke ya. Yang ketiga berarti Umi tadi menjelaskan tentang istilah-istilah dalam bunyi. Oke ya. Itu materi daring kita kali ini. Oke, untuk memperjelas anak-anak Umi lagi agar lebih paham, nanti Umi akan kirimkan ringkasannya. Umi akan kirimkan materinya di foto Umi, nanti akan Umi kirimkan. Tugasnya anak-anak Umi adalah meringkas atau merangkum. Ingat ya, merangkum itu berbeda dengan menyalin. Kalau menyalin itu semuanya ditulis. Tapi tugasnya Umi adalah merangkum. Kalau merangkum itu berarti yang dituliskan hanya yang penting-penting saja. Seperti biasanya, nanti anak-anak Umi tugasnya merangkum menggunakan kertas folio boleh, menggunakan kertas HVS boleh. Kemudian dikumpulkan seperti biasanya, nanti Umi akan koreksi dan Umi konten. Ya, apabila ada yang belum paham, boleh langsung diskusi dengan Umi langsung. Oke ya anak-anak Umi ya, terima kasih atas perhatiannya, semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.